Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pahalukum. Alhamdulillah, nabi khairi wa afiyati. How are you today? I'm fine, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan lagi di kelas ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, agar kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan, kita mulai dengan berdoa sebelum belajar. Oke, Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlib bihi lisani wa ashrah bihi sadri wa stamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini apakah ada di antara kalian, coba diperhatikan di sekelilingnya, ada tidak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oh, hadir semua? Iya, Alhamdulillah kalau hadir semua ya, Masya Allah. Baik. Supaya rasa nasionalisme kalian tumbuh dalam diri kalian, mari kita berdiri semuanya. Sejenak kita ingin menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo semuanya berdiri.
sedikit asam. Sering dijadikan jus yang segar. Baik, kita lihat apakah betul jeruk atau tidak. Oke. Jeruk baik. Terus yang kedua, tubuhku bulat besar, kulitku hijau, dagingku merah dengan biji hitam di tengah. Rasanya semangka? Coba kita cek apakah betul semangka. Apa? Oke, selanjutnya yang terakhir Kak. Oke. Kulitku tipis, berwarna ungu, dagingku manis, bijiku banyak dan kecil-kecil. Aku tumbuh bergerombolan. Anggur. Coba kita cek apa betul anggur. Oke. Terus yang selanjutnya, kulitku hijau. Ketika mentah, berubah menjadi kuning saat matang. Bentukku lonjong, panjang ya. Rasaku manis dan lembut. Oke. Ternyata betul pisang. Baik. Pernah tidak kalian merasakan yang namanya es buah? Oke, kalau es buah itu rasanya seperti apa? Ada asam-asamnya tidak? Oke, baik. Berbicara tentang buah, pembelajaran kita hari ini yaitu tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur pada resep es buah ya, karena yang sebelumnya kan kita mau buat es jus semangka tapi nggak jadi ya. Ya, jadi kita rubah saja ke es buah. Jadi di sini membantu peserta didik memahami langkah-langkah yang teratur dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks prosedur membuat es buah dengan lengkap, melatih peserta didik untuk menyampaikan informasi secara runtut dan jelas, sehingga dapat mempraktikkan pembuatan minuman sehat sendiri di rumah, menghemat biaya, menjaga kesehatan, dan menumbuhkan kemandirian. Jadi di sini kalian itu akan diarahkan nanti yang namanya teks prosedur itu, kalian di situ diminta nanti selain mengamati, menuliskan langkah-langkah cara pembuatan es buah. Jadi langkah-langkah yang dimaksud itu dia harus tersusun ya, dia harus tersusun dengan baik. Tersusun langkah-langkahnya harus dia berurut, karena di situ dikatakan informasi secara runtut dan jelas. Jadi dia harus berurut, tidak boleh yang di atas taruh di bawah, tidak boleh yang di bawah taruh di atas. Jadi yang namanya teks prosedur itu langkah-langkahnya itu harus berurut. Baik. Nah sekarang, tadi kan kalian mengatakan kalau kalian itu pernah membuat es buah di rumah. Pernah tidak? Es buah yang kalian buat itu rasanya aneh? Pernah. Nah kira-kira menurut kalian kalau dia aneh itu apa yang kurang? Atau
membuat S2 itu dengan benar dan berurut. Oke. Baik, selanjutnya. Karena materi hari ini kita itu tentang teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Saya jelaskan ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Nah, langkah-langkah pada teks prosedur itu harus teratur dan berurut supaya hasil yang kita harapkan itu bisa sesuai. Nah, terus kira-kira contoh kegiatan apa saja yang bisa dibuat dengan teks prosedur? Membuat makanan atau minuman. Makanannya itu seperti apa? Misalnya kita membuat kue donat, ya? Itu juga menggunakan teks prosedur. Ada langkah-langkahnya. Selain kue donat, bisa bikin apa lagi? Kue bolu. Kalau makanan ya. Terus apa lagi? Banyak makanan yang lainnya yang bisa dibuat dengan menggunakan teks prosedur. Nah, terus kalau minuman, selain S2 bisa buat apa? Bisa buat jus semangka, jus buah naga, ya kan? Banyak dan lain sebagainya. Nah, Sasa mau tanya dulu. Coba sebutkan buah-buahan apa saja yang bisa dibuatkan atau dijadikan S2? Semangka. Buah naga. Nangka. Alpukat. Banyak jenis buah yang bisa dibuat untuk membuat S2. Nah, terus selanjutnya kegiatan yang bisa dibuat dengan teks prosedur yaitu memainkan permainan, merawat tanaman, dan merakit sesuatu. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai. Contohnya dalam membuat donat. Contohnya itu dalam membuat donat yang lembut dan lezat. Terus kalau dia membuat donat, bahan dan alatnya apa saja? Yaitu contoh ada tepung terigu, gula, telur, daging, minyak goreng, dan bakso. Terus di situ ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah membuat donat. Nah, baik. Sekarang ciri-ciri teks prosedur itu apa? Yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Seperti contoh ini ya, campurkan, ya, lalu uleni atau goreng. Terus langkahnya itu harus berurutan. Itu ciri-ciri teks prosedur. Selain itu menggunakan kata penghubung yang berurut seperti misalnya pertama. Nah, itu kan biasa digunakan kalau kita membuat langkah-langkahnya kan. Pertama memakai kata penghubung pertama, kemudian selanjutnya dan terakhir. Itu kata yang digunakan dalam dalam teks prosedur kalau ingin menjelaskan langkah-langkahnya. Terus ciri-ciri teks prosedur yang ketiga yaitu memberi informasi yang jelas dan mudah diikuti. Terus tips membaca teks prosedur. Ya, jadi di sini kita harus memperhatikan urutan langkah dengan baik. Dan yang kedua, memastikan bahan dan alat yang tersedia sebelum memulai. Dan yang ketiga, ikuti setiap langkah dengan teliti agar hasilnya maksimal. Nah, di sini mengapa langkah-langkah membuat minuman harus diurutkan dan dijelaskan? Kenapa dia harus berurut dan jelas? Nah, karena kalau dia tidak berurut seperti yang tadi saya jelaskan akan apa? Hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini kita akan melakukan praktek ya tentang materi teks prosedur. Baik, di depan saya ini ada meja panjang. Kalian sudah lihat? Sudah. Ya, jadi kalau saya mau tarik ke depan ini kayaknya tidak mungkin. Kayaknya sangat berat.
Ya, jadi ini adalah alat dan bahan untuk membuat es buah. Jadi agenda kita hari ini yaitu materi teks producer. Yang akan kita buat adalah es buah. Perhatikan Ustazah, sebelum kita mendemonstrasikan praktek es buah ini, Ustazah akan membagikan kelompok. Ya, maju di depan sini, ambil nomor. Oke, semuanya maju. Boleh semuanya maju? Jadi pembagian kelompoknya, silakan cari temannya sesuai angka yang didapatkan. Jadi itu kan ada kelompoknya, kita bagi kelompok 4 kelompok ya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Yang angka 1, coba angkat tangan yang angka 1. Ya, yang angka 1 silakan di depan sini. Semuanya bertukar. Nah, sekarang Ustazah akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Ini talenan ambil. Sini. Buah-buahnya juga buat apa? Tahu? Ini itu talenan. Siapa yang bawa? Siapa lagi yang mau talenan? Almira, ini pisau Kalau bisa boleh keluarkan pisaunya. Sudah kita iris-iris semuanya. Lalu kalau dia sudah diiris, buahnya disatukan dalam wadah seperti ini. Disatukan semua ya. Semua buah yang kita iris mulai dari semangka, buah naga, alpukat, apalagi buah pir. Diiris dadu-dadu seperti ini, sudah lihat? Nah ini kita satu, baru kita simpan di termos seperti ini. Setelah itu kita turunkan nutrigennya, natari kokonya. Kita natari koko seperti ini. Lalu ini biji selasi. Biji selasi ini direndam, dia memakai air hangat ya, atau air panas. Direndam lalu diturunkan. Selasi. Mana kemarin tuh saya panjang bisa. Biji selasinya direndam ya, direndam, dia tidak boleh tidak direndam. Jadi direndam, perhatikan ini teman-teman. Nah, setelah semua buahnya sudah turun, kita turunkan susu. Kita turunkan susunya. Kalau boleh dikasih bersih. Oke.
Ini susu ya. Awas jatuh. Awas jatuh. Setelah susunya diturunkan semuanya, lalu kita beri atau ditambahkan dengan sirup jita. Ya. Ini air gula. Jadi ini air gulanya dimasak ya, direbus sampai mencair. Jadi dia ini sebanyak 1 kilo, tapi nggak usah diturunkan semua, disesuaikan saja. Nanti dites, kalau memang tidak manis boleh ditambahkan lagi. Jangan lupa es kristal. Air terlalu banyak, cukup itu es kristalnya saja yang mencair sebentar. Kita tambahkan susu evaporasi. Jadi ini susu evaporasi. Ini susu evaporasi beda dengan susu biasa ya. Jadi dia ini bikin gurih. Tahu kan manfaatnya evaporasi? Oke. Creamy seperti itu. Baru kita garu-garu, kita ratakan garunya supaya buahnya itu tidak tertumpuk di paling bawah. Kita tambahkan sedikit air. Nggak usah terlalu banyak ya. Coba dites kan. Coba tes. Sudah boleh? Kurang manis atau belum? Buan mau sampai ayo. Yang paling manis aku bakal Rasa dulu. enak dari Sudah boleh? Atau ditambah lagi? Hah? Masih sedikit lagi? beda selera kita. Jadi kalau kurang manis boleh ditambahkan sedikit. Iya, atau air gulanya diturunkan semua ya. Bagi-bagi sama temanmu yang suka. Sebentar ya, kalau kita habiskan buang betul dulu ya KPD. Karena sudah dikerjakan langkah-langkahnya di KPD, saya mau setiap kelompok itu mempresentasikan teks prosedurnya di depan. Nah, karena kelompok 1 sudah selesai, jadi kita berikan waktu kepada kelompok 1. Yang lainnya yang belum selesai silakan sambil menulis. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat. Bacakan dulu alatnya dan bahannya apa semua. Alat, pisau, talenan, baskom, Termos. Termos bahannya. Dibaca semua ini bahannya. buah bir, buah naga, Al-Quran, Apa itu? Nata di koko ya. susu evakuasi, susu kaleng putih, air gula, Oke, sekarang bacakan langkah-langkahnya. Kasih besar suaranya biar kelompok lain yang dengar juga. Kalau tidak didengar kita ulang ya. Sepakat? Oke, perhatikan. maka dipotong kecil-kecil. Yang lain apa? Masukkan semua buah. 3. Masukkan nata de coco. 4. Tuang biji selasi. 5. Masukkan susu kaleng. 6. Tambahkan sirup kita. 7. Tuangkan air gula. 8. Masukkan es kristal. 9. Tambahkan susu evakuasi. Evaporasi ya. Bukan evakuasi. Oke, lanjut. Apa? Lalu tambahkan sedikit air. Oke, baik.
betul tidak? Langkah-langkah yang mereka terapkan. Betul? Betul. Oke. Jadi nanti tinggal ditambahkan kata-katanya nih kan di situ teks evaluasi itu menggunakan kata penghubung apa? Kemudian, ya kan? Ada kata kemudian kan? Memakai kata penghubung. Jadi kalau mempresentasikan itu gunakan nanti kata penghubung. Pertama, kemudian kan tadi sudah dijelaskan, ya kan? Oke, jadi insya Allah nanti kedepannya lebih diperbaiki lagi ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Dari ini nanti dikumpul kakaknya ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Masih besar suaranya. Kelompok berapa? 3. Ya, silakan dibaca alat dan bahannya. Bergantian baca ya, baca alat. Besar suaranya. Buah-buahan, susu kental manis, metode pokok, sirup gita, air gula, es batu. Oke, alat. Aku baca apa itu? Ya Rena nih. Pertama-tama memotong buah, lalu selanjutnya buahnya disatukan dan dikasih jangan durian dan dikasih Sudah ditulis kelompoknya? Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 dengan kelompok berapa lagi? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teks prosedur. Bahan: semangka, buah pir, buah naga, buah alpukat, susu evaporasi, susu kental manis, sirup gita, nata de coco, biji selasi, es batu. Alatnya pisau, tanganan, gas plastik, baskom, sendok, termos. Ya, sekarang bacakan langkah-langkahnya. Beberapa tugas dan potong terlebih dahulu menjadi gadu lalu lalu dituangkan susu evaporasi, kemudian tuangkan susu kental manis, tuangkan air gula, kemudian tuangkan sirup gula, kemudian tuangkan es gula, tuangkan biji selasi, lalu masukkan sedikit air, diaduk-aduk dan tuangkan biji selasi. Oke. Dari kami diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sini ya KPD-nya. Terima kasih buat kelompok berapa tadi? 2. Iya, sudah menggunakan kata penghubung dalam presentasinya. Oke, selanjutnya kelompok 4 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya semangka, pir, buah naga, nafsa, de coco, susu evaporasi, susu kental manis, sirup gita, biji selasi, es batu, sama air gula.
hasil prakteknya kita tadi? Tulis cara membuat. Cara membuatnya seperti apa? Apa yang harus dirubah? Apa yang harus diperbaiki? Menggunakan kalimat Hasil LKPD-nya kalian tadi? Menggunakan. Jadi kalau ingin membuat teks teks prosedur langkah-langkahnya itu harus menggunakan kata penghubung dengan baik. Terus apa lagi? Ada lagi? Oh, itu saja ya. Oke. Terus selanjutnya, hal apa saja yang membuat kalian bersemangat untuk bersemangat belajar pada hari ini? Karena membuat tes buah. Nah, di dalam praktek tadi, apa yang menjadi kesulitan kalian di dalam membuat praktek es buah tadi? Tidak ada. Apa bagian mana tidak ada? Ya. Berarti semuanya sudah jelas. Nggak mungkin. Iya sih kan rata-rata juga kan jelas. Pada bagian mana dari hasil pekerjaannya kalian yang dirasa yang kalian rasa itu masih memerlukan bantuan? Memotong. Masih yang memotong masih memerlukan bantuan. Memotong buah ya. Oke, baik anak-anak soleh semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik. Ustazah cukupkan pembelajaran kita hari ini. Oh ya, sebelum Ustazah cukupkan, Ustazah punya kuis. Ya, Ustazah punya kuis. Saya mau tanya dulu, tidak banyak-banyak, paling cuma 2 saja kuisnya. Masih ingat tidak apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi Yang berisi langkah-langkah dalam pembuatan makanan. Oke, baik. Terus kira-kira buah apa saja yang bisa dijadikan es buah? Oke. Selanjutnya saya mau tanya, siapa yang tahu apa tujuan dari teks prosedur? Iya. Jadi dengan menggunakan teks prosedur kita bisa tahu langkah-langkahnya dan bisa mencontohkannya dengan cara ya, jadi itu dia tujuan dari teks prosedur. Karena kalau dia tahapannya tidak berurut, hasilnya juga akan tidak bagus, tidak baik, rasanya pasti tidak sesuai dengan selera kita, ya kan? Oke, ya sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau dengar tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah cukupkan. Mari